Jemaat Pope Immanuel Kopassus di Jantung dimanapun berada, sebelum kita memasuki ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami ajak kita saat teduh sejenak. Shalom dan selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2020, dalam ibadah rumah tangga kita telah belajar tentang tema Roh Kudus, karunia atau kuasa. Nah, pada ibadah rumah tangga hari ini, kita akan belajar dari tema hidup dalam roh. Dari tema ini kita akan diajak untuk melihat seperti apakah kehidupan kekristenan kita saat ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam roh? Dan bagaimanakah yang dimaksud dengan hidup dalam roh tersebut? Melalui ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu Tony Matantu. Dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 236, bait 1, 3, dan 4, Roh Kudus sinarilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, di malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Jemaat Pope Immanuel Kopassus di Jantung mengucap syukur Tuhan di mana Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami di hari ini. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga di mana keluarga Bapak Ibu Matantu menjadi tuan rumah. Tapi karena situasi Tuhan, kami melaksanakannya dengan rekaman. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua kami serahkan hanya ke tangan kuasa-Mu. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan yang melawan kehendak-Mu, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Marilah kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatimu rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, jika pada hari ini kami dapat kembali beribadah, sekalipun masih tetap melalui cara live streaming, rekaman. Kami berdoa, sekalipun kami melakukan ibadah dengan jarak yang berbeda, hadirat Allah dalam Roh Kudus hadir di dalam setiap ruangan kami dan terutama dalam hati kami, yang mengolah hati dan pikiran kami untuk seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami siap belajar saat ini. Bersamalah dengan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 26. Yohanes 14, ayat 15 sampai 26. Dengan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam ibadah rumah tangga minggu lalu pada tanggal 3 Juni 2020, kita sudah bersama-sama belajar dari tema Roh Kudus, karunia atau kuasa. Dan hari ini dalam ibadah rumah tangga kita akan belajar tentang tema hidup dalam roh. Saudara, mari kita perhatikan beberapa teks Alkitab yang kita baca tadi. Ayat 25 dan 26, mari kita berikan konsentrasi kita untuk memperhatikan ayat 25 dan 26. Dikatakan demikian dalam ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita perhatikan bagian yang menarik ini, saudaraku. Yang pertama, kita belajar dari ayat yang ke-25. Dikatakan, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini menunjukkan Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Kedua, Yesus tidak lagi mengajar secara langsung pada murid-muridnya, menegur, mengingatkan, menasehati, menguatkan para murid-muridnya. Dan yang ketiga, untuk itu penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan melanjutkan, mengajar, mendidik, menasehati, menguatkan, menghibur murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, ada 3 bagian dari ayat 25 dan 26 ini. Tetapi yang menarik adalah, nampaknya ada ketidaksinkronan antara kata penghibur tetapi mengajar. Harusnya penghibur itu bertugas menghibur yang berduka, yang lemah, yang putus asa, memberi semangat dan kekuatan. Tapi teks ini mengatakan tugas roh penghibur itu justru mengajar. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa mengajar? Lalu, apa yang perlu diajarkan? Yesus berkata, segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 25. Roh penghibur itu akan mengajar segala sesuatu. Mengajar, mendidik segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa?
Para murid diingatkan untuk meneladani hidup seperti ketika Yesus bersama-sama mereka. Tentu ketika Yesus bersama-sama mereka, bukanlah hal yang mudah mereka alami. Yesus yang dari kota ke kota, dari desa ke desa, selalu diincar oleh orang-orang yang bermaksud untuk menangkap dan membunuhnya. Tentu ini memberikan sebuah pergumulan yang tidak mudah, apalagi ketika Yesus secara fisik tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya. Tapi disinilah peran penghibur itu yang senantiasa menguatkan dan menghibur ketika mereka harus melayani, melanjutkan karya Yesus. Kelemahan tentu ada, kelelahan tentu ada, keputusasaan pasti mereka alami, gesekan, pertikaian, pertengkaran selalu terjadi. Tetapi disinilah peran roh penghibur itu yang senantiasa memberikan semangat, memberi kekuatan, memberikan daya dorong yang baik. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ketika Yesus tidak ada lagi, murid-murid itu hidup dalam kebebasan, liar, dan tidak lagi memahami tentang tugas panggilan untuk melanjutkan karya Yesus di dunia ini bersama dengan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu. Yesus yang tidak ada lagi secara fisik, tetapi tetap bersama-sama dengan murid melalui kehadiran Roh Kudus yang menghibur mereka, agar murid-murid tetap kuat, setia, dan taat kepada Allah. Nah, inilah nampaknya mengapa roh penghibur itu mengajar, melanjutkan karya Yesus kepada murid-muridnya. Lalu bagaimanakah kita hidup dalam roh? Dalam Yohanes 14 ayat 15 kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 15, agar kita memahami bagaimana kita harus hidup di dalam roh. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang mau dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu dan juga kepada kita. Jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Apa saja perintah Yesus itu? Nanti kita akan lihat, saudara. Yang menjadi pertanyaan dari teks ini bagi kita adalah, mari kita melihat dan bercermin dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh sudah mengasihi Yesus? Saya masih ingat ketika saya memberikan khotbah, ketika itu saya membedakan antara percaya pada Yesus dan menjadi murid Yesus. Orang percaya pada Yesus, percaya melihat karya Tuhan. Seperti orang-orang banyak yang ikut berbondong-bondong kemana Yesus pergi. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Apakah mereka murid-muridnya? Belum tentu. Karena mereka hanya ingin melihat mukjizat spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Tapi murid justru melakukan perintah gurunya. Jadi jika kita dikatakan adalah percaya pada Yesus, tentu kita harus melihat apakah percaya itu berpadanan dengan menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan berarti harus siap menerima segala perintah Tuhan. Segala apa yang dikatakannya. Walaupun kadangkala tidak menyenangkan, kadangkala mengecewakan, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jauh dari apa yang kita inginkan. Melayani Tuhan, memberi diri untuk mengabdi pada Tuhan. Tapi seringkali kita mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Dan inilah salah satu yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang pertama kita pelajari, mari kita bercermin. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus? Kalau ya, apakah kita telah menuruti segala perintahnya?
segala perintah Tuhan. Bukan satu, bukan dua. Apa itu perintah Tuhan? Nanti kita akan lihat, saudara. Perintah yang mana yang mau dikatakan? Yesus merumuskan 10 hukum Taurat dengan perintah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Inilah perintah dari Tuhan Yesus. Ini mengajarkan pada kita bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Oh, kalau kita berkata bahwa mengasihi Allah sih mudah, Pak Pendeta. Mengasihi Allah itu gampang. Kita tinggal berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu, aku sungguh ingin mengabdi hidupku padamu. Tapi mengasihi manusia ini yang susah, Pak Pendeta. Kita sudah berbuat baik, tapi kita terus mengalami perlakuan yang tidak baik. Kita sudah belajar mengasihi, mengampuni, tapi kita tidak pernah mengalami kasih dan pengampunan dari orang lain. Saudaraku, mengasihi Allah dan mengasihi manusia seperti keping mata uang yang tidak mungkin dapat dipisahkan. 1 Yohanes mengatakan, bagaimana mungkin engkau dapat berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi manusia sesamamu yang ada di depanmu tidak engkau kasihi. Nah, inilah perintah Tuhan. Dan inilah yang dirangkum oleh Yesus untuk kita lakukan segalanya. Jika kita bisa berkata, aku mengasihimu Yesus, bisakah kita berkata, aku mengasihimu, hai orang yang menyakitiku. Aku mengasihimu dan mengampuni, hai kamu yang mengecewakanku. Karena itulah Yesus yang ajarkan bagi kita. Bahkan sekali lagi saya katakan, di atas kayu salib, Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Di tengah siksa, di tengah dera, di tengah derita, di tengah kesakitan yang begitu rupa, kata mukjizat yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita. Mengasihi Dia Tuhan dengan segenap hati. Tentu kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Tapi disinilah letak kita disebut sebagai murid-murid Yesus. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup di dalam roh? Yang kedua, konsekuensi menuruti perintah Tuhan Yesus. Ada konsekuensi di dalamnya, dalam ayat 17 pasal 7. Ayat 14, Yohanes 14 maksud saya, Yohanes 14 ayat 17 kita baca. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Itu berarti bahwa bagian kedua hidup dalam roh adalah hidup kita tidak sama dengan dunia. Karena dunia tidak mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, selain kita berkata, hidupku dipimpin oleh roh, hidupku dipenuhi oleh roh, hidupku oleh karena roh, hidupku dalam roh. Yang pertama kita pelajari kasihi Allah dan kasihi sesama, apapun itu. Yang kedua, kita belajar untuk tidak sama dengan dunia. Hidup dalam roh bertentangan dengan hidup menurut dunia. Apa saja itu? Jika kita membaca kitab Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, jika saudara mempunyai dan bisa membuka Alkitab saudara saat ini bersama dengan saya, mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dituliskan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah ciri-ciri hidup dalam dunia.
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, mari kita coba lihat dari sekian banyak hidup dalam dunia ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ada berapa di antara kita yang masuk dalam bagian itu? Oh, Pak Pendeta, saya nggak masuk dalam kategori percabulan. Saya nggak masuk dalam kategori kecemaran. Saya nggak masuk dalam kategori hawa nafsu. Benarkah? Mari kita lihat kedalaman diri kita. Oh, saya nggak penyembahan berhala, Pak Pendeta. Saya nggak mau dalam hidup dalam sihir, perseteruan, dan seterusnya. Benarkah seperti itu? Nah, firman Tuhan berkata dalam ayat 21 dari Galatia 5 tadi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup menurut roh dan hidup menurut daging itu dua hal yang bertentangan. Mengapa keinginan daging masih aktif dalam diri orang percaya? Sudah ke gereja, sudah melayani, sudah dibaptis, sudah diteguhkan sebagai anggota komisi, jemaat, sebagai panitia, sebagai majelis, sebagai pendeta. Tapi mengapa keinginan daging masih aktif dalam diri orang percaya? Saudaraku, kita manusia yang tidak mungkin lepas. Tetapi paling tidak kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap keinginan daging. Berhati-hati terhadap keinginan duniawi. Kita harus menyadari bahwa ketika kita bertobat, keinginan daging itu tidak lantas lenyap dan hilang, saudara. Tidak lantas kita bebas. Tidak. Setiap saudara dan saya, kita punya kelemahan. Jangan bilang pendeta itu lebih suci dibandingkan yang lain. Banyak hal juga di dalam diri kependetaan itu, atau dalam diri sang pendeta itu, hal-hal yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu, kita sedang diajar untuk bagaimana kita dikikis satu persatu. Kita diubah satu persatu. Kita diingatkan untuk dibentuk. Itu sebabnya pasal 14 tentang roh penghibur ini dilanjutkan dengan pasal 15 dari Injil Yohanes pasal 15. Apa itu? Pokok anggur yang benar. Pasal 14 ini tidak berdiri sendiri, saudaraku. Hidup di dalam roh adalah hidup yang mau diproses. Itu sebabnya ayat pasal 15 menekankan tentang pokok anggur yang benar. Kita ini dibersihkan, dipangkas, dipotong. Agar apa? Semakin berbuah. Inilah yang dimaksud dengan ketika kita bertobat, ketika kita mengaku dosa dan kesalahan kita, tidak lantas kita menjadi orang suci. Tidak lantas di belakang kita muncul sayap. Tidak lantas di kepala kita muncul lingkaran kudus. Kita orang berdosa, tetapi perlu diproses, perlu dipangkas. Ini sebabnya pasal 14 dilanjutkan dengan pasal 15. Keinginan daging masih ada dalam diri kita. Karena itu keinginan daging masih terus ingin menyeret kita dan menjatuhkan kita. Jika demikian, apa perbedaan antara sebelum bertobat dengan sesudah bertobat? Perbedaannya adalah bila seorang Kristen berbuat dosa sebelum bertobat, ketika kita berbuat dosa, maka kita menikmati dosa itu tanpa ada perasaan bersalah. Karena memang itu menjadi habit kita. Kita akan mabukan dan ribut, berkelahi, karena kita nggak merasa itu salah. Karena itu adalah kebiasaan yang kita lakukan. Kalau mau pergi bertugas, tidak cari Tuhan, tapi cari orang pintar. Untuk apa? Agar melindungi diri. Jangan sampai nanti kecelakaan dalam tugas. Agar mau dapat pangkat, cari orang pintar.
agar menolong kita dengan kuasa magisnya memuluskan perjalanan kita. Itu orang-orang yang sebelum bertobat. Kristen sudah Kristen, orang percaya namanya, tapi bukan murid. Percaya sama Yesus, yes. Kadang-kadang berkata begini, saya percaya sama Tuhan, saya sungguh percaya sama Tuhan, tapi Tuhan memakai dukun sana untuk menjadi alatnya menolong saya. Itu orang percaya, tapi bukan murid. Nah, itu yang kita bedakan. Tetapi setelah bertobat, apakah orang ini masih mungkin masuk dalam dosa? Yes. Apakah orang ini bisa terseret dalam dosa? Yes. Tetapi bedanya, saudaraku, ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi menikmatinya. Kalau kita bersalah, kita mengakui, aduh Tuhan, aku minta maaf, aku bersalah tadi. Ketika kita mendukakan hati orang lain, kita akan berkata, aduh maafkan, aku mendukakan hatimu. Karena kita tidak mau memunculkan roh perpecahan, roh pertikaian, roh perselisihan, roh amarah, kebencian, dan dendam. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita masih terus berkata, tidak sampai mati pun, saya tidak mau berdamai dengan dia. Inilah yang disebut dengan orang percaya, tapi bukan murid. Orang ini adalah orang yang masih hidup dalam kedagingan. Tapi orang yang sudah bertobat bukan berarti bebas dari dosa, saudara. Tapi ia menyadari jika ia berdosa. Ia menyadari jika ia bersalah dan minta ampun pada Tuhan. Ini bedanya, saudara. Nah, bagaimana kemenangan ini bisa dicapai? Bagaimana kita bisa merayakan hidup dalam roh itu? Bahwa kita berdosa, kita mengaku, dan kita bangkit. Bukan menikmati dosa itu. Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, kelanjutan yang kita baca tadi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya apa? Artinya begini, saudaraku. Saya tahu kalau saya melakukan ini, itu adalah melanggar kehendak Tuhan. Maka saya akan berkata dalam nama Yesus, Roh Kudus kuatkan aku, hibur aku, mampukan aku agar aku tidak jatuh dalam dosa ini. Ketika ditugaskan tanpa ada istri mendampingi, jauh, kita punya roh yang mengingatkan kita bahwa sebagai seorang lelaki, kita harus punya tanggung jawab kehadapan Tuhan untuk tidak berselingkuh sekalipun tidak ada yang lihat. Karena apa? Karena ada roh yang berkata pada kita, jangan lakukan. Engkau harus setia pada istri dan anak-anak. Itu roh yang mengingatkan, roh yang menolong, yang memberikan penghiburan bagi kita, yang mengajar agar kita jangan jatuh dalam hal seperti itu. Berjalanlah dengan Roh Kudus secara terus-menerus. Ia yang akan menuntun kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan, sehingga kita tidak berjalan seturut dengan keinginan kita, tapi kita berjalan seturut dengan kehendaknya setiap waktu, di bawah pimpinan roh. Karena itu taatlah pada pimpinannya. Jika hidup kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, maka kita cenderung akan mengikuti keinginan duniawi. Tapi jika hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang rohani, maka kita cenderung akan mengikuti keinginan roh. Bagaimana caranya? Sabda Tuhan, renungan firman Tuhan yang menolong kita untuk menjaga perjalanan hidup kita. Keinginan daging sesungguhnya tidak memiliki kekuatan yang dahsyat, saudara. Keinginan daging sesungguhnya tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Keinginan daging hanya mengingatkan kita bahwa dosa-dosa di masa lalu itu nikmat. Seandainya kita menolak bayangan atau ingatan itu, maka kita tidak tahu keinginan daging itu tidak memiliki kuasa apa-apa. Maka kita tahu, maksud saya, jika kita menyadari masa lalu kita buruk, dan kita menyadari itu yang tidak baik, keinginan daging yang itu kemudian kita berkata, nggak ada apa-apanya. Setelah aku menemukan Kristus Tuhan, aku tidak lagi seperti yang dulu lagi. Yang berkuasa dalam diri kita adalah Roh Allah. Ia yang akan memampukan kita untuk menghadapi
keinginan daging tersebut. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya Roh Kudus menjadi pengarah jalan kehidupan kita yang terus-menerus memberikan dan mengajar kita. Roh Kudus memberitahu kemana kita harus melangkah dan keputusan apa yang harus kita ambil. Roh Kudus adalah roh yang hidup, aktif, dan berbicara menunjukkan kebenaran dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Lagi-lagi saudaraku, kita tidak bisa berkata aku mau hidup dalam roh kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam ketaatan. Kita tidak hidup dalam doa. Kita tidak mungkin hidup dalam roh. Oleh sebab itu perlu kedisiplinan untuk hidup mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mengoreksi, mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan hidup dalam doa. Nah, bisakah kita hidup dalam roh dan kebenaran? Saya mengajak kita untuk melihat Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Pertanyaannya tadi, bisakah kita hidup dalam roh dan kebenaran? Yuk kita lihat Kejadian 4 ayat 7. Kalau sudah, mari saya akan membacakan bagi kita. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini kisah Kain dan Habel, saudaraku. Allah mengingatkan, jika engkau tidak bisa mengalahkannya, ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi dia berkata, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Kita bisa mengalahkan dosa. Tentu bukan kekuatan kita, tapi pimpinan roh itu. Kejadian 4 ayat 7. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi pada dasarnya kita bisa menang atas dosa jika kita mau dipimpin, diajar oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kemenangan orang yang hidup dalam roh adalah bagi kita yang kuat, teguh, setia dan taat, hidup di dalam roh, tidak ikut dunia, tidak ikut apa yang dikatakan oleh dunia dalam kemanisannya, tapi berpegang teguh pada firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 yang kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Orang yang mau hidup dalam roh adalah orang yang menantikan Bapa dan Yesus diam di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Saudara, Yesus sedang tidak lihat hasil dari semua yang kita lakukan. Tapi ia mau melihat proses kita untuk tetap hidup di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini. Bahwa kami bisa hidup dalam roh. Bukan karena kuat, gagah, hebat, perkasa kami. Tapi oleh karena tangan Tuhan. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, mengajar kami di dalam hidup kekristenan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan saudara dapat mengumpulkannya dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Majelis Pok Immanuel Kopassus Citanjung juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari.
Dimohon untuk mengkonfirmasi apabila Bapak Ibu Saudara mengirimkan atau mengirimkan bukti transfer kepada bendahara majelis jemaat. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nats yang menjadi dasar persembahan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian persembahan dari pelengkap hitung jemaat 146, bawa persembahanmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati apa yang sudah kami kumpulkan ini, sekalipun mungkin tidak dalam waktu dekat dapat kami antar ke gereja atau kami transfer. Tapi biarlah kami sungguh menyadari bahwa inilah lambang syukur kami, tanda cinta kami atas kebaikan Tuhan. Dan ajarkan majelis jemaat untuk mengelola dengan baik untuk pelayanan di gereja Tuhan. Dan apa yang masih ada dalam hidup kami, ajarkan kami juga untuk memberi dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kami berdoa bersama untuk keluarga Bapak Tony Matantu. Khusus kami berdoa untuk Bapak Tony. Kami bersyukur Tuhan memberkatinya dalam kehidupannya sebagai kepala keluarga, sebagai prajurit, dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan baginya. Kami doakan juga untuk pelayanan beliau, aktivitas kegiatan mengasihi Tuhan melalui kehidupan berjemaat di Po Immanuel Kopassus. Tuhan pelihara dan sertai. Demikian juga kesehatannya. Tuhan menolong dan menopang hidupnya. Kami bersyukur karena pada tanggal 9 Juni ia berulang tahun ke-47. Doa kami Tuhan memberkati, menyertai dan memberikan apa yang menjadi harap dan cita-citanya. Agar ia senantiasa terus menyandarkan hidup kepada Tuhan yang sudah berkarya besar dalam kehidupannya. Doa kami juga untuk Ibu Tony Matantu. Tuhan berkati sebagai ibu, sebagai pendamping, bahkan juga sebagai ibu persit yang menopang keluarga, tiang doa bagi suami dan anak. Kami doakan juga pelayanannya di Immanuel Kopassus dan kesehatannya. Demikian juga kami berdoa untuk anak mereka, anak kami Fania Andristi Matantu yang akan masuk tes SMP. Kami berdoa Tuhan menolong agar ia mendapatkan sekolah yang terbaik, melanjutkan apa yang menjadi harap dan cita-citanya.
dan memeliharanya dalam kesehatan. Kami doakan juga rumah tangga agar selalu dalam berkat perlindungan Tuhan. Diberikan kebijakan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan kekuatan. Agar kehidupan keluarga Bapak Tony hidup di dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kami doakan orang tua Bapak Tony Matantu di Sangir dan saudara-saudara Bapak Tony yang berada di Sangir, Manado, dan Gorontalo. Demikian juga kami berdoa untuk ibu. Tuhan berkati orang tua dari ibu di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya yang saat ini bersama dan ada di Jakarta. Tuhan berkati juga keluarga dari Ibu Tony Matantu. Tuhan memelihara dan senantiasa mengasihi keluarga besar dari Bapak Ibu Tony Matantu. Kami doakan gereja Tuhan, Paul Immanuel Kopassus. Tuhan berkati gereja ini, agar melalui kehidupan kami sebagai jemaat, kami terus hidup di dalam terang kasih Tuhan. Kami diubahkan setiap hari, berproses, dipangkas, dibentuk oleh Tuhan, agar kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Bukan hanya orang yang percaya saja, tapi sungguh percaya dengan sungguh dan melakukan segala perintah Tuhan. Berkati majelis jemaat, berkati komisi bidang, tim-tim pelayanan, terlebih juga pada saat ini tim live streaming yang terus dengan penuh setia melayani dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami doakan kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf anggota PNS dalam pengabdian pada bangsa dan negara kami. Kami doakan Indonesia saat ini dengan wabah virus COVID-19. Tuhan tolong bangsa kami lepas dan bebas dari penyakit ini, agar kami boleh kembali hidup dalam kebaikan, relasi bersama dengan yang lain, dan tentu tetap menjaga kesehatan. Bagi tim perawat, tenaga medis, dokter, Tuhan berkati, sertai mereka. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur, dan menaikkan syafaat sebagaimana yang Kau ajarkan bagi kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 239, perubahan besar di hidupku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang dalam sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berteman bergenyum berbesar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bergeyung berbesar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan
terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah pada malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati jemaat Bok Immanuel Kopatus Cijantung. Selamat malam.